الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، hadirin jamaah salat Jumat yang Allah kasihi dan Allah sayangi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmatul iman wal Islam. Semoga nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa kenikmatan ada batas dan akhirnya, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertaikakan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, penutup dari semua nabi dan rasul. Dialah manusia yang senantiasa mencintai umatnya, sebaik-baik teladan dalam kehidupan, contoh utama dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib tidak lupa untuk memberikan wasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keimanan artinya seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu sedikit pun. Dan ketakwaan adalah bagaimana berhati-hati dalam kehidupan ini di mana banyak sekali ujian dan cobaan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema, yaitu 3 keutamaan orang-orang yang menangis atas kesalahan dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungi apa yang sudah kita perbuat pada kehidupan kita sehari-hari, pada waktu-waktu yang lampau, pada hari-hari yang telah berlalu. Apalagi kian hari umur kita kian berkurang. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Begitu banyak kesalahan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang kita lakukan secara sengaja dengan kesadaran, ataukah mungkin dosa yang kita lakukan tanpa disengaja, atau dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, dilihat oleh mata dan juga didengar oleh telinga kita. Tetapi ada juga dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Hadirin jamaah Jumat, mumpung roh masih di kandung badannya, mumpung masih ada kesempatan untuk merenungi perjalanan umur kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, demi menyambut masa yang lebih panjang daripada kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Di antara hal yang harus kita insafi dan harus kita senantiasa merasa mawas diri yang terhadap perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
baik juga kesalahan kita kepada manusia, yaitu dengan senantiasa kita menangisi dosa-dosa kita, menangisi kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita perbuat pada masa-masa yang lalu. Hadis-hadis yang begitu banyak menyebutkan tentang keutamaan, begitu juga ada dalam Al-Quranul Karim. Maka keutamaan yang pertama bagi orang-orang yang menangisi, menyesali dari perbuatan dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang pertama adalah Allah akan melindunginya dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah." Tidak akan masuk neraka orang yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, orang yang senantiasa menangisi kesalahan-kesalahannya, orang yang senantiasa menangisi daripada dosa-dosa yang pernah dia perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi orang-orang tersebut untuk tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ainani la tamassuhumun nar, ainun bakat min khasyatillah." Dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kita tangisi itu adalah ketika umur dan waktu kita telah sudah habis, sementara bekal yang kita siapkan tidaklah cukup untuk menggapai ataupun mengarungi kehidupan yang begitu panjang ini setelah kehidupan yang sekarang kita alami. Yang kita tangisi itu adalah yang kita tidak pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Begitu banyak umur yang telah terlewat, begitu banyak kesempatan yang Allah telah berikan, begitu banyak azan dikumandangkan untuk kita dipanggil oleh Allah ke masjidnya, sehingga kita lewatkan begitu saja. Hadirin, tidakkah kita merenungi hal tersebut? Apakah harus kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu teguran yang amat keras kepada kita sehingga kita tersadarkan? Ataukah cukup dari hati kita yang paling dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tergerak untuk sadar dan kembali kepada Allah? Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang menangisi kesalahan adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu kesendiriannya. Dalam waktu kesendiriannya itu kemudian dia mengingat dosa-dosanya, lalu mengalirlah air mata. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi meneteskan air mata, maka pahalanya yang luar biasa tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana hari itu hari adalah orang-orang tidak dapat mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah. Lalu bagaimana kita mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan senantiasa kita menangisi dari perbuatan dosa kita. Adapun yang ketiga, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita menangisi dari perbuatan dosa kita, maka perbuatan tersebut, perbuatan yang senantiasa menyesali dosa-dosa, adalah termasuk kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbuat atau pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW, annahu qala,
ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wa la dhahikum qalila. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, wahai umatku, umat Muhammad, demi Allah, andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dari apa yang kalian ketahui tersebut, dan kalian lebih sedikit untuk ketawa. Dalam suatu kisah, jamaah Jumat dirahmati Allah, sahabat Bilal bin Rabah pernah melihat Rasulullah SAW menangis sampai basahlah jenggotnya Nabi SAW. Kemudian Bilal bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ketika Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya Allah, ya Rasulullah? Dan apa yang telah terjadi dan akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah SAW? Tidakkah aku boleh untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadirin, bahwa Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Itu pun Rasulullah SAW menangis dan takut akan hari kiamat, takut akan apa yang terjadi pada beliau dan umatnya. Begitu sombongnya ketika kita kemudian tidak menyesali perbuatan kita. Adapun sahabat Nabi yang lainnya, Mu'az radhiyallahu anhu, pada suatu saat beliau menangis sampai terseduh, kemudian ditanya ke, ya Mu'az, kenapa engkau menangis ya Mu'az? Maka beliau menjawab, Allah Azza wa Jalla telah mencabut dua nyawa atau jenis nyawa. Yang satu akan masuk surga dan satu lagi masuk neraka Allah. Dan masalahnya adalah aku tidak tahu aku termasuk golongan yang mana, apakah aku masuk ke dalam surga ataupun neraka. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa menyesali apa yang kita perbuat. Barangkali tetesan demi tetesan mata kita di tengah malam, di tengah tahajud kita mengharap ridha Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat tersebut sebagai penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita doakan kepada Allah, ampunan serta maghfirahnya, kita senantiasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 sampai ke-11, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan salah satu ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Yang artinya, dan belanjakanlah, berinfaklah dari sebagian yang telah Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana orang ketika menjemput ajalnya, dia berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, akhirkan ajalku ya Allah, akhirkan ajalku, tunda ajalku ya Allah, fa'asaddaqu, sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk dari orang-orang yang saleh. Penyesalan demi penyesalan orang-orang di sakaratul mautnya telah terucap. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang menyesal tersebut, ataukah sebaliknya? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hasibu anfusakum. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah kalian menghisab diri kalian, menghitung-hitung sebelum kalian nantinya dihitung-hitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah amalan kalian sebelum datang hari di mana kalian dihitung pula, ditimbang amalannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat mengubah kehidupan kita menjauh lebih baik. Kita lebih bisa berusaha untuk menghargai waktu dan kehidupan kita yang tersisa ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli